Kalau Mbak Ika lihat respon pemerintah dalam hal ini Kementerian Komdiji seperti apa, Mbak? Kemarin kan sempat ada omongan ya bahwa mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pesan-pesan ini, harus lebih banyak saring dulu sebelum sharing kayak gitu, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Ika bagusnya untuk mengatasi distorsi informasi ini seperti apa, Pak? Mbak? Bagusnya, Mbak, pemerintah. Apakah memang sudah langsung difilter oleh pemerintah atau ada peran platform juga yang harus melakukan hal itu? Menurut saya sih ini bukan distorsi informasi, ini adalah penciptaan persepsi. Penciptaan persepsi lebih tepatnya ya. Penggiringan opini. Mas bahasanya penciptaan kondisi. Cipta kondisi. Cipta kondisi ya. Saya mungkin ini persepsi ya. Tapi menurut saya memang kalau isu-isu kayak gini kita harus cepat menanggapi. Dan sebenarnya bukan cuma Komdigi ya, ada statement dari Gubernur DKI juga yang menurut saya cukup bagus ya, karena kan ada dikaitkan dengan tiba-tiba mal-mal yang dipagarin, gitu ya, kerusuhan gitu ya. Nah, menurut saya memang penting pernyataan ini agar memang tidak sebagai ini kan sebenarnya gestur garansi bahwa nggak ada kejadian kayak gini kok gitu ya, karena yang mau diciptakan adalah persepsi tidak aman ya kan, persepsi tidak aman, persepsi kekhawatiran. Nah, siapa yang diuntungkan atas persepsi ini sebenarnya pertanyaannya kan. Nah, dan ketika Komdigi sama Gubernur DKI cepat memberikan statement itu kan sebenarnya ada garansi ke keamanan publik gitu, rasa aman. Apalagi kalau yang Gubernur DKI itu minta pagar dicopot dan pagar malnya kan udah diturunin gitu ya. Jadi kayak kita melihat gitu. Cuma memang kalau yang Komdigi kan menurut saya masih kurang ya garantinya, karena cuma kayak bilang oh ya pemerintah nggak pernah melarang gitu ya. Tapi kita lihat sendiri gimana Komdigi memperlakukan media kan. Misalnya ada kasus Magdalene yang ketika ada materi-materi investigasi tahu-tahu Komdigi sendiri yang membatasi akses biar nggak bisa diakses dari Indonesia gitu. Jadi menurut saya ucapan itu sebenarnya nggak cukup, harus ada aksinya juga gitu. Mbak, terkait sama pagar ini kita lihat dulu ya, ada VT aksi dari Polda Metro Jaya. Kita lihat. Sebentar, Mbak. Yang VT-nya teman-teman. Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur.
Ya. Mbak Ika masih join ya, Mbak? Masih Mas, gimana? Gimana Mbak Ika, menurut Mbak Ika respon dari Polda baik Metro. Gubernur maupun Polda Metro Jaya? Ya, jadi menurut saya udah tepat ya kayak gitu, karena memang kan yang disasar adalah ketidakamanan, perasaan ketidakamanan, ketidakstabil gitu ya. Nah, ketika memang aparat atau pejabat yang memang bertugas untuk memberikan keamanan ke kita itu udah memberikan statement ya itu sebagai garansi lah, oke ini nggak benar kok, polisi udah memberikan pernyataan gitu ya, gubernur juga udah menjamin gitu. Jadi memang itu harus segera dilakukan sih agar tidak makin liar kemana-mana. Apakah bisa ditelusuri Mbak Ika aktor yang memainkan atau yang sirkulasi berita-berita seperti ini? Sebenarnya sih kalau di platform kayak X yang sebenarnya datanya bisa dibuka, bisa diakses lebih mudah, itu sih bisa aja. Ya. Cuma memang masalahnya kemarin tuh kita kayak nggak tahu mulainya sejak kapan sih gitu ya. Dan itu mulainya di platform mana itu yang kita nggak tahu, karena kan kalau tahu mulainya kapan kan sebenarnya bisa mulai di setting ke situ. Cuma kalau enggak, karena kan kita pakai kata kuncinya juga kayak demo mahasiswa, aksi demo, sangat general kan. Jadi Ya, kayak betul. apapun bisa masuk sebenarnya gitu. Tapi kalau mau ditelusurin sih untuk kayak investigasi atau ini bisa aja sih. Tim cyber harusnya gampang ya Mbak ya, menelusuri kayak gini ya Mbak ya? Iya, kalau polisi harusnya bisa sih. Ya, selama Udah ini. jago mereka. Iya, iya. Jadi Mas Bang. Mbak Ika, selama ini kan kejadian ini akan terus berulang jika memang tidak ada aspek penegakan hukum yang membuat pelakunya jera sebenarnya. Karena kita itu sudah cukup puas ketika udah reda ya. Ya. Udah reda. Tapi kita nggak tahu nanti itu akan terulang kembali di peristiwa-peristiwa yang lain ya. Sehingga kita yang terakses internet yang sangat luas, mungkin berapa ratusan juta lah ya pengguna internet di Indonesia, itu sangat sangat rentan untuk diberikan hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau tidak ada siapa yang, itu kan kita punya undang-undang ITE ya. Harusnya kan ada. ITE mestinya bisa dijerat di sana sih sebenarnya. Nah, yang kedua tadi setuju banget, ini memang Komdiji harus lebih gerak lagi agar tidak hanya menghimbau tapi juga bisa memanggil platform ya untuk dimintai penjelasan seperti apa tindakan mereka terhadap kejadian-kejadian yang seperti ini gitu ya. Kalau semuanya dikembalikan ke user, nah sementara platformnya kan tanggung jawabnya ada di mana gitu kan. Nah, ini mungkin mesti yang gimana Mbak Ika kalau menurut Mbak Ika? Jadi benar, pertama platform itu kan sebenarnya dia juga punya sistem moderasi. Dan moderasinya itu kan ada yang moderasi automated, ada juga moderasi yang pakai manusia kan. Ya, Nah, ya, harusnya yang kayak gini, taruhlah misalnya ya, dia alasannya miss karena memang informasinya ada demo tapi nggak ada tanggalnya ya. Ya. Kan cuma kayak info emang ada demo gitu kan. Ya. Taruhlah misalnya alasan gitu, tapi kan sebenarnya ada juga moderasi dari manusia yang misalnya melihat pesan Ya. itu kan memberikan persepsi Implikasi. bahwa tidak aman. Tapi sebenarnya kan kita lihat juga di video-video demo banyak juga yang pakai AI kan. Nah, Ya. itu kan yang sebenarnya harusnya bisa platform itu men-take down. Nah, pertanyaannya adalah ini kan engagementnya tinggi. Betul. Iya. Iya, ngapain platform take down kalau engagementnya tinggi Ya. gitu. Ini sebenarnya ini pola yang memang berulang dan memang bukan cuma pada demo aja, pada macam-macam isu kan juga seperti ini ya. Misalnya kayak kemarin ada ramai terhadap kelompok minoritas gitu kan, Ya, atau misalnya juga kita lihat kemarin yang kena juga KDMP ya kan. Betul. Nah, itu kan banyak AI, bahkan deepfake menterinya sendiri gitu kan. Nah, lagi-lagi platform ini
apa sih perannya gitu. Apalagi kalau udah ada AI, harusnya kan udah kalau konten-konten sintetik kayak gini, platform juga harusnya udah bisa mengenali gitu kan. Dan ini bukan yang meresahkan aja, banyak kok sekarang misalnya akun-akun kayak seolah-olah influencer tapi AI based lalu menyebarkan rasa ketakutan gitu kan. Nah itu kan harusnya apa kebijakan platform gitu. Jadi saya sendiri nggak melihat apa ya, ada upaya dari platform untuk mengatasi hal ini ya. Dan apalagi sih Twitter gitu ya, misalnya udah centang biru gitu, terus kayak bisa dapat keuntungan dari situ, orang-orang centang biru dapat dapat dari engagement itu mungkin dia dapat berapa juga gitu ya. Itu sih yang di Facebook kan juga udah bisa gitu. Jadi monetisasi ya. benar, jadi dan platform juga mungkin ketika ada yang mau naikin dia dapat ada juga yang iklanin itu gitu. Jadi kayak kalau insentifnya banyak ngapain dia turun? Ya, ini yang menjadi tantangan pada saat platform melihat itu sebagai memiliki sumber cuan. sebuah kebutuhan engagementnya sangat besar. Ya tentu saja kalau saya sih berpikir akhirnya kita balik kepada diri kita sendiri, kita balik kepada netizen kita, warganet kita. Kalau Mbak Ika bisa memberikan saran apa sih Mbak yang kita berikan kepada netizen kita dalam hal literasi supaya mereka tidak terjebak dalam dalam trap resirkulasi yang seperti ini lagi, Mbak? Pertama, jangan engage, ya kan? Kalau misalnya kita udah nonton gitu ya, terus kita mau ngasih tahu ke teman, kita jangan sharing linknya atau kita jangan klik share gitu ya. Mungkin boleh kita capture fotonya, terus fotonya yang kita share Dikirim kalau ya? kita mau ini kirim, iya betul. Atau video kan sebenarnya bisa juga direkord di handphone. Pokoknya kita jangan engage, karena ketika kita engage, platform itu algoritmanya akan membaca bahwa ini menarik buat kita, gitu kan? Oke. Nah, akan muncul tuh terus-terusan. Yang kedua, memang tentu harus kita laporkan, ya kan? Nah, tapi memang lagi-lagi laporan ini belum tentu juga efektif karena ada platform yang ketika kita udah laporkan dan pernah juga ada misalnya kita rame-rame organisasi masyarakat sipil laporin gitu ya. Tahu-tahu masih ada juga sampai hari ini gitu kan. Ini memang yang masih ini. Jadi kalau menurut saya sih gini deh, jangan engage, itu paling gampang lah. Jadi kalau emang udah masuk terterpa ke Anda, ya udah nggak usah engage aja atau tinggal bilang aja misalnya saya tidak suka dengan konten ini mengganggu, ya udah itu nggak akan Artinya kita masuk juga lagi. bisa report saja ya Mbak ya. Betul. Kalau kita tidak bisa kalau kita supaya dia tidak engagement tidak tinggi ya kita report saja gitu ya. Iya, dan kita jangan memberikan keuntungan lah pada siapapun yang yang mendapatkan keuntungan dari engagement ini. Ya. Oke. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ika sudah Iya, Terima kasih Mbak Ika. mencerahkan pemirsa Sindo. Oke, makasih ya. Izin Ya, Terima kami. kasih Mbak Ika. Sehat selalu Mbak. Makasih. Memang kita terpancing ya kalau posisinya ada gambar bagus, ada peristiwa yang ya ini kan gambar demo yang ramai, terus kita terpancing untuk itu tadi ya. Ikut sharing. Ikut sharing. Ikut ya, sharing. ikut sharing. Ada kejadian gini. Meskipun sharing hanya dengan pertanyaan, ini benar nggak sih gitu. Iya, iya. Itu udah masuk ke jebakan itu. Itu masuk jebakan itu ya sebenarnya. Padahal kita bertanya ya. Ya, padahal kita bertanya. Hmm. Nah, memang ini namanya FOMO ya. Orang akan merasa dirinya paling cepat untuk mengabarkan informasi. Padahal yang dikabarkan itu adalah informasi yang tidak benar. Itu kan. Itulah yang terbaca sekali sama algoritma. Yang mereka juga belajar dari psikologi kebiasaan kita kan. Setelah kita misalnya suka buka mobil gitu, pasti akan dikasih terus mobil echo chamber ya. Kita memang lagi against terhadap isu tertentu, kita akan dikasih yang against semua gitu. Jadi orang dipaksa berpikir dikasih konten-konten yang sesuai dengan keinginan dia gitu. Padahal itu tidak benar gitu. Kadang-kadang ya informasi itu tidak benar. Tapi kita udah kadung tidak suka, akhirnya wow ini bener kan? Wah, gitu. Jadi ya kan gitu kan. Makanya ini secara psikologis sudah terbawa kita. yang perlu kita waspadai juga itu ya. Jadi pada saat kita lagi nyari ini terus kita ketemu, kita akan dikasih itu terus tuh. Nah, itu bahaya. Apalagi kita berinteraksi, engagement dengan konten itu, saya nge-share, ngomen, nge-like, ini bahayanya itu akan dikasih yang seperti itu terus. Gitu. Oke. Buat closing Bang Ika dan Mas Pung untuk kasih
imbauan lah ke Ya. Sobat Sindo nih. Ya kalau saya tetap pakai petuah orang lama, orang-orang tua dulu. Orang Jawa itu selalu bilang begini, ini nanti pada suatu saat kamu itu harus ojo gumunan, ojo kagetan. Itu bahasa Indonesianya itu jangan cepat haru, jangan cepat apa ya, Jangan cepat kagum. Dan jangan cepat kaget gitu terhadap sesuatu. Jadi ojo gumunan, ojo kagetan. Itu aja dulu. Jadi kita mendapat sesuatu pasti akan kita cek dulu nih, bener nggak nih, cek teman-teman cek yang sejenis. Nah baru kita boleh kaget kalau itu memang sudah terkonfirmasi oleh beberapa orang gitu. Nah baru nanti kita bisa engagement kalau itu memang memastikan itu benar kejadian. Betul. Nah, gitu. Oke. Ya, kalau soal engagement itu tadi ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Ika. Artinya, kalaupun kita sharing itu dengan mempertanyakan, benar nggak sih informasi? Artinya kita sudah meluaskan. Artinya dalam hal ini, kalau saya berpikir untuk teman-teman Sobat Sindo, kalau saya berpikirnya sederhana saja. Kita verifikasi dulu sebelum kita mempertanyakan. Atau, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ika, nggak usah share linknya, cukup capture, atau download saja videonya. Jadi artinya itu engagementnya tidak akan tumbuh. Selama engagementnya tumbuh, maka platform akan mengambil keuntungan dalam hal ini. Betul. Oke ya. Artinya rusuhnya kita dapat, platformnya yang terima duitnya, yang pesta pora. Gitu. Udah menipu dapat duit lagi. Ini kan double untung mereka. Mudah-mudahan dengan ini Sobat Sindo dan juga mungkin masyarakat yang lain juga bisa ini ya lebih waspada lagi terhadap konten-konten yang memang ternyata nggak benar gitu betul. dan merugikan. Nah kita cukupkan dulu Sindo. Kok Sindo sih? The comment. The comment. Kita cukupkan dulu The Comment pada sore hari ini. Sampai jumpa.